Nah, ini kalau obligasinya menggunakan yang premium. Kalau premium kan tadi ke ini ya. Kalau yang berdasarkan ketentuan yang tadi itu kalau premium jika suku bunga pasarnya lebih kecil dibandingkan suku bunga nominalnya. Karena suku bunga nominal obligasi 8% bisa dicek lagi di soalnya. Sedangkan suku bunga pasarnya 6%, maka ini sifatnya premium. Kita cek nih, benar nggak sih kalau berapa? Nah, untuk melihat berapa sih kalau tahun 2012, kalau jika tahun 2012 jumlah obligasinya 5 juta dengan suku bunga 8%, berapa nilai obligasi di tahun kelima, tahun 2016 dengan suku bunga yang hanya 6%. Otomatis kemungkinan jumlah nilai obligasinya akan lebih kecil dibandingkan tahun sekarang karena suku bunganya lebih kecil. Nah, untuk menghitung berapa present value dari obligasi di tahun kelima, tahun keempat, itu kita menghitung dengan rumus yang tadi sama. Maka kita harus menghitung present value dari nominalnya berapa dan present value dari si kuponnya berapa. Nah, berapa untuk present value nilai nominalnya? Kita akan menggunakan yang 5 juta dulu ya. Karena nilai nominal obligasinya 5 juta, maka 5 juta dikalikan dengan si pembagian ini, 1 dibagi 1 tambah I itu bunga, karena bunga pasarnya 6%. Ini bunga pasarnya 6%, maka 0,06, maka NN itu 4 tahun, jangka waktunya 4 tahun, maka diperolehlah nilai nominalnya 3.960.468. Kalau bunga kuponnya berapa? Bunganya sama kayak tadinya 400.000 dari obligasi 5 juta dikalikan bunga si obligasinya 8% dikalikan jangka waktu 12 per 12. Diperolehlah dengan rumus yang ini dimasukkan si I-nya itu 0,06, bunga pasarnya jangka waktunya negatif 4 tahun, negatif 4. Sehingga diperolehlah present value si kuponnya 1.386.042. Sehingga diperoleh present value dari obligasinya jumlahnya 5.346. Nah, karena di sini premium itu kan tadi ketentuannya di obligasi diterbitkan dengan nilai nominal, nilai premium, maka jumlah yang harus diakui itu lebih besar dibandingkan nilai nominalnya. Karena nilai nominalnya itu 5 juta, sedangkan yang harus diakui itu 5 juta 346, mereka ada selisihnya 34 kelebihan. Maka yang ngambil ini diakui sebagai premium. Lalu bagaimana nih untuk menghitung bunga efektifnya? Nah, ini untuk bunga efektif jika penerbitannya pada nilai premium. Karena suku bunga pasarnya 6%. Nah, untuk menghitung menggunakan metode suku bunga efektif ada kolom-kolom yang harus diisi, ada kolom tanggal, ada kolom bunga yang dibayar, kolom beban bunga, ada premium di amortisasi dan nilai buku obligasi. Bunga yang dibayar itu diperolehnya dari apa? Dari mana? Dari si nilai nominal obligasi yang tadi dikalikan dengan si suku bunga obligasinya, si suku bunga nominalnya yaitu 8% dikalikan dengan jangka waktunya 12 per 12, sehingga diperolehlah angka 400.000. Lalu bagaimana untuk menghitung beban bunganya? Nah, untuk beban bunganya dihitung dari si nilai buku obligasi sebelumnya. Jadi kalau kita ingin menghitung beban bunga tahun 2013, maka kita menggunakan nilai buku obligasi yang sebelumnya dulu 2012 dikalikan dengan bunga pasarnya yaitu 6%, dikalikan dengan jangka waktunya 12 per 12, sehingga diperoleh 320.791. Nah, ini ingat ya, kalau beban bunga kita menggunakan bunga pasar, suku bunganya. Kalau bunga yang dibayar kita menggunakan bunga nominal, bunga yang tercantum di obligasinya. Lalu bagaimana nih kalau untuk menghitung beban bunga tahun 2014 juga sama kayak nilai buku dari obligasi sebelumnya berarti kalau kita menghitung yang 2014 kita akan nilai bukunya menggunakan yang tahun 2013 yaitu 5267. 301 dikalikan 6% bunga pasarnya dikalikan jangka waktu 12 dapatlah 316.038, gitu pun seterusnya. Lalu yang premium di amortisasi, kenapa yang di sininya premium? Karena tadi kan nilai obligasi yang diterbitkannya lebih besar dibandingkan nilai nominalnya, sehingga sifatnya premium. Maka di sini untuk menghitung premium di amortisasi itu selisih dengan menselisihkan antara beban bunga yang dibayar dengan beban bunganya, sehingga diperolehlah 79,209, begitupun seterusnya. Nah, untuk menghitung nilai buku obligasinya karena di sini premium,
Dimana kan kalau di tahun keempat juga si PTA-nya harus membayar obligasi, melunasi obligasi sesuai dengan yang tercantum. Karena di sini obligasinya tercantum 5 juta, maka di tahun keempat ke ini si PTA tetap harus menyerahkannya 5 juta. Tapi karena penerbitannya pas di present value-kannya itu 5346, otomatis kita harus mengurangkan si premium yang 346 tadi supaya tahun keempat itu memiliki jumlah yang sama sesuai dengan yang tercantum di obligasinya, yaitu 5 juta. Maka dari itu jika sifatnya premium, untuk menghitung nilai buku obligasinya dengan mengurangkan dengan premium yang diamortisasi tahun 2013 nilai bukunya dengan mengurangkan antara nilai buku yang 5346 ini dikurangi dengan 79. Yang 2014 juga sama, mengurangkan yang 5267 dikurangi 83962, begitupun seterusnya, sehingga di tahun keempat harus memiliki nilai yang sama dengan nilai nominal obligasinya, yaitu 5 juta. Nah, untuk jurnalnya sama seperti yang tadi, ada penerbitan obligasi, yaitu kasnya bertambah di debit, di kreditnya ada hutang obligasi, nilainya sesuai dengan yang di present value kan, yaitu 5346 yang tadi ya. Karena ada hasil present value-nya itu 5346, maka yang diakui pada saat penerbitan itu 5346. Lalu di tanggal 31 Desember sama ada penyesuaian juga. Nah, untuk melihat yang 31 Desember, kalau dilihat dari metode di tabelnya kan tidak ada nih 31 Desember 2012. Yang adanya hanya 1 Januari. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa nilai saldo awal itu menjadi saldo akhir periode sebelumnya. Sehingga saldo yang tahun awal 2013 sama juga dengan saldo akhir tahun 2012. Maka kita untuk menyesuaikan tahun 2012, kita gunakan yang awal Januari 2013 yang ini ya. Jurnalnya apa penyesuaiannya? Karena di sini ada selisih yang diakibatkan ada perbedaan bunga pasar tadi dan bunga nominal, maka untuk beban bunga tahun tersebut di debitnya ada beban bunga obligasi senilai 327,91 dari yang ini beban bunganya. Lalu di debitnya juga masih ada hutang obligasi 79207 dari premium yang diamortisasi yang ini. Lalu di kreditnya ada hutang bunga obligasi jumlahnya 400.000. Kenapa masih hutang nih? Karena kan di sini beban bunga yang dibayar kan harusnya kas dong. Lihat lagi nih, si bunga tersebut akan dibayar setiap tanggal 1. Berarti kalau tanggal 1 per tanggal 31 Desember belum ada pembayaran bunga, maka masih diakui sebagai hutang bunga obligasi jumlahnya 400.000. Nah, barulah di tanggal 1 Januari ada pembayaran bunga, debitnya hutang bunga obligasi, di kreditnya ada pembayaran kas. Ya, lanjut ya. Tadi kan tanggal 1 Januari di debitnya ada penerimaan kas, di kredit ada hutang sesuai dengan nilai present value obligasinya 5346. Lalu tanggal 31 Desember ada penyesuaian bunga karena bunganya belum dibayar di bulan Desember, maka timbul hutang bunga. Dan tanggal 1 Januari pada saat dibayarkan ada pembayaran bunga. Lalu kita akan asumsikan di sini si obligasi akan dilunasi tepat di tahun keempat, yaitu tanggal 1 Januari 2016. Sehingga untuk jurnal pada saat pelunasan obligasinya di debitnya hutang bunga obligasi yang 400.000 atas yang bulan Desember penyesuaian TA. Lalu di debitnya juga ada hutang obligasi karena sudah dilunasi 5 juta, dan di kreditnya ada kas 5.400.000. Lalu di sini ada soal obligasi dengan penilaian diskon, di mana suku bunga pasarnya lebih besar dibandingkan suku bunga nominalnya dengan kupon semi annually. Nah, kalau ada keterangan semi annually ada menandakan bahwa si obligasi tersebut bunganya dibayarkan setiap semester, berarti setahun 2 kali. Maka dari itu selama tahun 2012 sampai 2016 ada pembayarannya itu di tengah-tengahnya, itu bulan Juli itu ada pembayaran bunga juga. Kalau tadi kan cuma setahun sekali ya, kalau sekarang setahun 2 kali, sehingga selama satu tahun ini ada 2 kali, yaitu 200.000 di 1 Juli dan 200.000 di 1 Januari. 200.000 nya dari mana? Dari si nilai nominal bunga tadi, nilai nominal obligasi 5 juta dikalikan bunga obligasinya 8% dikalikan dengan jangka waktu pembayaran bunganya, karena dibayarnya 6 bulan sekali, maka 6/12 diperolehlah jumlahnya 200.000.
200.000. Lalu sampai tahun 2016. Lalu di sini nah, di sini karena ada pembayaran bunganya 2 kali setahun, maka N-nya itu 4 kali dikalikan dengan 2 dan I-nya juga dibagi dengan 2. Maka dari itu untuk menghitung present value dari si obligasi di tahun keempat, itu tetap kita harus menghitung present value nominalnya, yaitu 5 juta dikalikan rumus yang tadi, 1 dibagi 1 tambah I-nya karena di sini ke 0,5 bunga pasar ya, bunga pasar karena bunga pasarnya itu 10% dan dibayarkan yang semi annually, jadi dibagi 2 karena 2 kali pembayaran dapatlah 5%. Dan jangka waktunya pun tadinya 4 tahun karena dibayarkannya 2 kali setahun, maka dikalikan dengan 2, jadi N-nya itu yang digunakannya berarti 8, sehingga diperolehlah present value nominalnya itu 3.384.197. Lalu juga harus menghitung present value si kuponnya atau bunganya, dibayarkan setiap semester kan 100.000 dari perhitungan yang tadi. Dikalikan dengan rumusnya 1 dikurangi 1 tambah I-nya itu 0,05 dari 10% dibagi 2 pangkat N-nya itu 8 dibagi ininya tuh bunga, nilainya 1.292 dijumlahkan dapatlah 4.676. Nah, ini kan nilai obligasi yang diterbitkannya lebih kecil dibandingkan nilai nominalnya, maka masuklah ke penilaian diskon, sehingga pada saat pembuatan misalnya pada saat pembuatan metode bunga efektifnya, ini kan ya soalnya itu jurnal akuntansi itu bunga pasarnya 10% kupon semi annually-nya berarti semester sekali. Maka untuk membuat tabel metode bunga efektifnya sama seperti yang tadi, namun kalau yang tadi kan setahun sekali ya, kalau yang ini tanggalnya itu ada dua kali dalam setahun, yaitu tanggal 1 Januari dan 1 Juli, karena kan bunga dibayarkannya setiap tanggal tersebut. Nah, berapa bunga yang dibayarkannya? Untuk menghitung bunga yang dibayarkan itu dengan mengalihkan nilai nominal obligasinya 5 juta dikalikan bunga obligasinya 8% dikalikan jangka waktunya 6/12. Dapatlah 200.000. Kalau untuk menghitung beban bunganya juga sama seperti yang tadi ya. Nilai buku dari si obligasi sebelumnya itu 4676 dikali dengan bunga pasarnya yaitu 10% dikalikan dengan jangka waktunya itu 6/12 dapatlah 233,842. Nah, untuk menghitung diskon amortisasinya dengan mengurangkan bunga yang dibayar dikurangi beban bunga. Nah, untuk jurnal yang diperlukannya sama seperti yang tadi, jurnal penerbitan yaitu kita mengakui sesuai dengan present value obligasinya yaitu 4676. Di tanggal 1 Juli ada penerimaan bunga, langsung saja beban bunga kita lihat nih tanggal 1 Juli 2012, ketikkan yang ini ya 1 Juli 2012. Yang kolom ini bunga yang dibayarkannya 200.000, berarti di kreditnya ada cash 200.000, tapi beban bunga obligasinya berapa? 233.842. Nah, ini diskon amortisasinya itu 233.842. Nah, saya kelupaan nih untuk menghitung nilai tercatat obligasi. Kalau penilaiannya diskon, ini kan nilai penerbitannya lebih kecil dibandingkan nilai nominalnya, maka si diskon amortisasinya itu nantinya akan menambah. Kalau tadi premium mengurangi, kalau yang sekarang menambah, sehingga nilai tercatat obligasi di tahun tersebut nantinya itu kalau tahun 2012 bulan Juli 4676 ditambah 233.842, begitupun seterusnya. Jadi kalau diskon itu menambah nilai tercatat, kalau premium mengurang, sehingga di akhir tahun 2016 di akhir tahun jatuh tempo yang ke tahun keempat itu jumlah yang dinilai tercatat obligasinya tetap sama 5 juta. Itu ya perbedaan premium dan diskon. Nah, maka dari itu untuk jurnal si pembayaran bunganya yang diskon amortisasinya itu yang 3 itu yang tadinya di debit kalau premium, kalau diskon jadi di kredit. Ini jurnal penyesuaian juga sama, beban bunga di debit, kreditnya hutang bunga, di hutang obligasi
dan adanya hutang bunga obligasi. Kenapa beda? Karena kalau Juli langsung dibayar, kalau Desember belum dibayar karena dibayarnya per bulan Januari. Lalu juga sama ya kayak yang tadi, tanggal 1 Januari 2016 ini asumsinya bahwa si obligasi sudah jatuh tempo. Maka pada saat pelunasannya di debitnya hutang bunga obligasinya 200.000 atas penyesuaian Desember. Lalu ada hutang obligasinya 5 juta karena dilunasi, dan di kreditnya ada pembayaran kas. Membayar nominal obligasi plus bunganya. Nah, di sini kalau obligasinya dijual di antara tanggal pembayaran bunga pada kelas ketiga